Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengar sabda Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhanya di dalam amal-amal yang dilakukan oleh manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya di balik dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kekasih-kekasih tercintanya di dalam orang-orang ramai yang kemudian diremehkan oleh manusia. Subhanallah. Maka kita tidak boleh melupakan tiga hal ini. Yang pertama, amal-amalan yang kemudian akan mengundang ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amal bukanlah besar atau kecilnya, bukanlah dahsyat atau dianggap remehnya, tetapi amal yang ingin kita bawa ke hadapan Allah adalah amal yang diridainya. Betapapun amal yang kita kerjakan tanpa ridhanya, apalah gunanya. Dan ridha Allah adalah ahsanu amala, amal yang paling ikhlas niatnya dan paling kemudian kita mengikuti tuntunan Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah yang fardu, kita perlu memiliki amal-amal yang kemudian kita jaga, kita rahasiakan, meskipun kecil kita doakan. Ahabu a'mali ilallahi wa adamu imkanah. Amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal yang paling dawam, yang terus menerus meskipun sedikit. Al-Imam Abu Dawud mencontohkan kepada kita, di saat beliau menyeberangi sungai Tigris, sesudah sampainya di setengah perjalanan, beliau mengatakan kepada tukang perahu, bisa tidak balik sebentar? Karena apa? Karena ada orang yang bersih mengucapkan tahmid, belum ada yang mengucapkan tarhim kepadanya. Lalu Imam Abu Dawud membayar tukang perahu untuk balik ke tepian, dan sesampainya di tepian, Imam Abu Dawud mengucapkan tarhim kepada orang tersebut. Dan Imam Abu Dawud melanjutkan perjalanannya. Dan keesokan harinya, orang-orang yang berada di dalam perahu tersebut bermimpi bahwa Imam Abu Dawud telah membelikan surga dengan seharga 1 dirham. Kata beliau, la'allam syabat. Maka kita tidak boleh meremehkan perbuatan yang bisa membuat amalan itu amalan besar ataupun itu amalan-amalan kecil. Yang kedua, jangan pernah kita meremehkan dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah besar atau kecil. Tetapi kata Fudail bin Iyal, ada seorang yang melakukan dosa besar, lalu dia taubat kepada Allah, dan dia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Tapi ada orang juga yang mengerjakan dosa kecil, dan dia tidak pernah taubat kepada Allah, bahkan dia meremehkan dosa tersebut, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya sudah di dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan pernah kita meremehkan sesama manusia, karena sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu adalah atqaul akfi, orang-orang takwa yang bersembunyi. Allah menyatakan kepada kita, kita tidak boleh mengukur kemuliaan orang itu dengan hartanya, dengan parasnya, dengan nasab keturunannya, dengan kedudukannya. Tetapi satu-satunya ialah innallaha akramakum indallahi atqakum. Sayangnya Allah tidak menampilkan ketakwaan itu di wajah kita, sehingga kita tidak kenal mana yang lebih takwa daripada kita dan mana yang kurang takwa dibandingkan kita. Al-kesimpulan, kata Imam An-Nawawi, teruslah bertakwa dan bertakwalah, dan jangan pernah melihat pandangan orang lain dengan merendahkan, karena boleh jadi mereka adalah orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.